membahas mengenai pengujian hipotesis. Kalau yang kemarin kita sudah discuss mengenai pengujian hipotesis dengan satu variabel, ya. Minggu ini kita akan coba pengujian hipotesis dengan dua variabel, ya. Jadi misalnya kita akan menguji beda dua rata-rata dan juga beda dua proporsi. Ini cepatan aja ya saya jelaskannya. Nah, untuk hipotesisnya seperti ini ya. Jadi untuk H0-nya itu biasanya berupa sama dengan ya. μ1 sama dengan μ2 gitu ya. Ini contoh seperti ini. Ini kan ada dua variabel ya, yaitu μ yang pertama dan μ yang kedua. Atau kalau dalam bentuk aslinya tuh seperti ini ya. μ1 dikurangi μ2 sama dengan 0. Ini kan artinya ini tinggal pindah ke sini, berarti μ1 sama dengan μ2 ya. Kemudian hipotesis alternatifnya itu bisa jadi ini, atau ini ya. Jadi ada 3, bisa μ1 dikurangi μ2 lebih dari 0, artinya apa? Berarti μ1 lebih besar ya, lebih besar. Atau juga bisa μ1 kurangi μ0 kurang dari 0, artinya apa? μ1 lebih kecil daripada μ2 ya. Coba perhatikan ini ya. Kalau dikurangi lebih besar dari 0 berarti kan angkanya positif ya. Positif berarti μ1-nya lebih besar. Jadi kalau μ1 kurang μ2 kurang dari 0 berarti angkanya negatif. Berarti μ1 lebih kecil daripada μ2. Atau bisa seperti ini ya. μ1 dikurangi μ2 tidak sama dengan 0 ya. Atau berarti μ1 berbeda dengan μ2 gitu ya. Tapi ini tidak tahu ya perbedaannya itu apakah lebih besar μ1 atau lebih besar μ2 ya. Nah, ini untuk hipotesisnya seperti ini. Kalau langkah-langkahnya sama ya seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi langkahnya saya ingatkan kembali, yang pertama itu adalah menentukan hipotesis ya, kemudian yang kedua menentukan taraf nyata, yang ketiga menentukan kriteria pengujian, yang keempat menghitung statistik uji, dan yang terakhir yang kelima itu adalah menarik kesimpulan. Ya, untuk contohnya barangkali seperti ini ya. Ini saya ambil dari beberapa referensi di internet ya. Ini kita coba bahas. Misalnya seorang pemilik toko yang menjual dua macam bola lampu gitu ya. Berarti ada dua ya. Populasinya ada dua. Berarti populasi lampu A gitu ya. Dan populasi lampu B. Nah, ini ada dua populasi. Berpendapat bahwa tidak ada perbedaan rata-rata lamanya menyala bola lampu kedua merek tersebut. Dengan hipotesis alternatifnya ada perbedaan. Nah, ini sudah jelas ya, mana H0 dan mana H1-nya atau HA-nya ya kalau di sini. Ya, di soal sudah dimunculkan ya, dengan alternatif, berarti hipotesis alternatifnya ada perbedaan. Artinya kita misalkan mau menguji ya, apakah merek, ya contohnya Philips ya, dengan merek apa? Merek lampu apa sih? Bosram. Apa? Lampu. Ya, merek apa itu? Hanok ya, apa gitu ya. Itu sama enggak itu lamanya? Ya. Nah, kita coba dengan menggunakan langkah-langkah yang sudah kita pelajari ya sebelumnya. Nah, ini untuk menguji pendapat tersebut dilakukan percobaan dengan menyalakan 100 lampu merek A dan 50 lampu merek B ya sebagai sampelnya. Ternyata bola lampu merek A dapat menyala rata-rata, ini untuk yang sampel ya maksudnya, 952, sedang merek B 987, masing-masing dengan simpangan baku sebesar 85 dan 92 ya, dengan menggunakan
Alfanya 5%, ujilah. Ya, coba kita uji dengan langkah-langkah pengujian hipotesis. Yang pertama kita menentukan H0 dan H1-nya ya. H0 dan H1. H0-nya apa? H0-nya jelas di sini ya. Berarti dengan mu B. ya, mu A sama dengan mu B gitu ya. Mu A tidak sama dengan mu B gitu. Ya. Mu A tidak sama dengan mu B. Nah, gitu. Ya. Jadi ini akan kita uji apakah sama atau tidak gitu ya. Kemudian yang kedua, menentukan taraf nyata sini 5% jelas ya. Jadi alfanya 0,05. 0,05 ya. Nah, ini satu arah, dua arah. Dua arah ya. Karena tidak sama dengan, berarti ini alfa per 2 yang dipakai ya. Sehingga 0,05 tinggal dibagi 2 sama dengan berapa? 0,025 gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, menentukan kriteria uji. Nah, kita gambar saja ya. Dua arah. Perhatikan ada di dua sisi ya. Ada di dua sisi. Daerah penolakannya. Ini 0,025 berapa? Masih ingat nggak? Ini minus 1,96 ya. Ini positifnya 1,96. Ya, ini 0. Jadi kalau misalkan nanti Z hitung yang ada pada langkah keempat ada pada sebelah kirinya minus 1,96 ya, artinya lebih kecil dari minus 1,96 atau lebih besar ya dari positif 1,96 ke sana. Nah, berarti nanti H0-nya ditolak ya. Kan kita suka di toko itu ini sama aja lah Mas gitu ya. Kadang-kadang gitu kan toko. Nah, kita uji gitu ya. Oke, ini adalah kriteria pengujiannya ya, dua arah. Yang keempat, ya sama aja ya. Nah, tapi ada perbedaan rumus ya dengan yang satu dengan yang satu rata-rata ini pakainya yang ini. Ya. Ini pakainya yang ini. Nah, ini kan udah ada nih. Ya, ini saya tidak perlu tuliskan. Nah, sudah ada jawabannya ya. 952 tadi kan. 952 yang mana? Ini ya. Dikurangi dengan 987. 987 ya per akar ini ya. 85 per 100 plus 92 kuadrat per 50. Ini sama dengan 1,25. Ini langkah keempat. Kemudian langkah kelima apa? Membandingkan kan. Ini masuk ke mana? Minus 2,25 ada di kira-kira di sini lah ya. Ini minus 2,25. Nah, artinya apa? Terakhir kesimpulannya adalah menolak H0. Apa itu menolak H0? Nah, berarti balik lagi ke sini. H0 itu sama dengan, berarti itu tidak sama ya antara merek A dengan merek B. Ketahanan ya atau daya daya hidup si lampunya tidak sama ya. Terus mana yang lebih tahan? Ya nggak tahu ya, karena kita mengambil hipotesisnya adalah tidak sama dengan ya. Mana yang lebih tahan? Nggak tahu ya, karena kita mengambil hipotesisnya tidak sama dengan. Yang jelas itu beda. Oke, ini contoh yang pertama ya. Hampir mirip ya dengan yang sebelumnya, cuma bedanya di sini aja, di langkah keempat ini disesuaikan aja rumusnya. Sebetulnya banyak sekali ya penguji hipotesis itu, Sabar contohnya ya, tapi kalau saya jelaskan semuanya ya, saya memang lagi bikin buku ya,
Cuma masih belum selesai nih di angkatan ini, jadi ya udahlah. Udah gitu materi-materi saya di laptop yang kecil itu masih belum saya benerin ya. Laptop yang besar tuh yang satunya. Baik, lanjut ya. Ini contoh-contoh berikutnya. Saya kira tinggal ngikut aja ya, sama aja. Ini misalkan hampir sama ya dengan yang tadi ya. Cuma berarti ini hak nih ya. Seorang menduga bahwa rata-rata jam kerja buruh di daerah A lebih besar dari B. Coba. Ini yang paling penting sebetulnya. Hak nolnya apa? Hak satunya apa? Ini langkah pertama ya, paling penting ya. Ada yang bisa? Coba dibaca dulu. Seseorang menduga bahwa rata-rata jam kerja buruh di daerah A lebih besar daripada B. Untuk itu diambil sampel kedua daerah masing-masing, ya. Ini kan sama dengan yang tadi kan polanya. 100 dan 70 dengan rata-rata 38 dan 9 per minggu, dan satu laginya 35 dan 7 per minggu rata-rata simpangan bakunya ya. Uji pendapat tersebut dengan taraf nyata 5%. Anggap simpangan baku kedua populasi sama besar. Ini satu tipe lah dengan yang tadi ya. Cuma ini apa? Ya sama ya. Cuma ini mungkin ini berbeda di hipotesisnya. Coba H0-nya apa? H1-nya apa? H0-nya mu A lebih besar daripada mu B. Lebih besar sama dengan Apa? Mu A lebih besar daripada mu B. Mu A lebih besar dari Mu B. mu B. Mu A sama dengan mu B. B-nya H1-nya mu A lebih kecil gitu. Benar nggak? Yang H0 mu A lebih dari sama dengan, Pak. Mu A lebih dari sama dengan. Gitu kan? Nah, kalau seperti ini ya kasusnya, ya ingat ke konsep awalnya ya, bahwa kalau H0 itu harus ada tanda sama dengannya. Ya. Tapi kalau perhatikan di sini, seorang menduga bahwa rata-rata jam kerja buruh di daerah A lebih besar dari B. Ini berarti bisa dikasih tanda sama dengan nggak? Berarti Bisa, A, Pak. Hah? Bisa. Bisa. Kok bisa? Ya nggak bisa Enggak. lah. Nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Ya A lebih besar dari B itu ya saklek segini kan. A lebih besar dari B. Oleh karena itu ini tidak bisa dikasih tanda sama dengan, sehingga ini dijadikan H1 gitu loh. Paham ya? Jadi H1-nya Iya. ini ya. H1-nya mu A lebih besar lebih B. Gitu loh. B. Ya. Nah, kalau Ya. gitu H0-nya apa? Nah, H0-nya ditetapkan belakangan. Ya udah berarti H0-nya mu A. Nah, Kurang dari sama dengan mu B. Itu loh, ya. Dia harus bisa menentukan mu apa namanya hipotesisnya ya. Kalau ini saklek kan, artinya apa? A lebih besar dari B itu ya berarti tidak bisa dikasih tanda sama dengan A lebih besar sama dengan daripada B. Berarti ini kita tempatkan di H1. H0-nya kita tetapkan belakangan gitu. Cara menempatkan H0 dan H1 itu ya. Nah, untuk sampel kedua ini ke belakangnya sama lah ya. Kemudian ini yang perlu ditekankan nih. Taraf nyatanya 5%. Ya, taraf nyata 5%. Berarti ini uji satu sisi ya, uji satu sisi. Ininya sebelah kanan ya. Karena
lebih besar daripada baris sebelah kanan. Ya, berlaku juga pada perbandingan antara ini ya. Jadi kalau ininya menghadap ke sini lebih besar, maka daerah kritisnya ada di sebelah kanan sebesar 5% atau 0,05. Ya. Ke belakangnya sama saja, angkanya sama saja. Oke, ini contoh berikutnya. Kemudian yang contoh selanjutnya adalah ini ya, yang ini. Sebuah perusahaan mengadakan pelatihan teknik pemasaran. Ya. Sampel sebanyak 12 orang dengan metode biasa dan 10 orang dengan metode terprogram. Jadi ada dua ya. Ada dengan metode biasa dan ada dengan metode terprogram. Pada akhir pelatihan diberikan evaluasi dengan soal yang sama. Kelas pertama mencapai 80 dengan simpangan bakunya 4, kelas kedua 75 dengan simpangan bakunya 45. Ujilah hipotesis metode pelatihan apakah sama atau tidak sama. Gunakan dalamnya 10%. Asumsikan kedua populasi berdistribusi normal dengan variansi sama. Nah, ini sampelnya sedikit ya, atau sampelnya kecil. Kalau sampel kecil berarti pakainya adalah kita pakai distribusi T ya. Distribusi T. Ya, dengan rumus untuk mencari T hitungnya seperti ini. Ya, rumus T hitungnya seperti ini. Coba kita tentukan H0-nya. Ini biasanya skripsi orang-orang pendidikan tuh begini ya. Mudah sebetulnya dengan mempunyai hipotesis sederhana bisa ya. Kalau pendidikan kan biasanya dengan metode apa gitu ya, kemudian dia lihat nilainya ya, apakah ada perbedaan antara metode biasa ya dengan metode yang dia punya gitu aja. Kalau skripsi orang-orang pendidikan PGSD ya, metode menghitung dengan menggunakan jari ya, atau metode apa ya, dia analisisnya seperti ini aja biasa ya. Cuman ini kan kita dalam bentuk soal sederhana ya, artinya soalnya sudah dimunculkan ya, beberapa ininya sudah dimunculkan. Tentu kalau penelitian kan kita ngitung sendiri berapa nilai rata-ratanya, dihitung dari data mentah kan gitu kan. Ya. H0-nya apa? Nah, ini sudah jelas ya. Pengen ngujinya itu apakah sama atau tidak gitu ya. Ya udah tinggal mu1 sama dengan mu2 ya. Jadi yang sama dengan itu H0 ya. mu1 tidak sama dengan mu2. Tapi ini sampelnya pakai sampel yang kecil ya. Kemudian langkah kedua, menentukan taraf nyata 10%. Jadi alfanya 10%, 0,1 ya. Sehingga alfa per 2-nya sama dengan 0,05. Ya, 0,05. 0,05. Ya. Ini dua arah ya. Dua arah jelas. Dua arah tapi pakai T ya, ingat. Dua arah pakai T. Langkah ketiga itu kita menentukan kriteria, gambar saja ya. Jelek juga nih kan. Nah, arah berarti ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya. Nah, ini yang kita cari nanti, ini minus T-nya berapa ya. Ini positif T-nya berapa? Di tengah 0 ya.
Lihatnya di mana? Dari tabel T. Tabel T. Nah, tabel T kan ada DB atau derajat bebas. Kalau sampelnya 2, ini seperti apa cara menentukan? Cara menentukannya, kalau sampelnya 2, ya kita lihat ya. Distribusi T ini ada nggak sih? Dulu. Kopikan dulu deh. Ini kelihatan ya? Tabel T-nya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ya. Ini kan ada DB nih. Sementara sampelnya kan 2 ya. Gimana cara menentukan DB-nya? Nah, kalau sampelnya 2, cara menentukannya adalah N1 plus N2 dikurangi 2. Ya. Itu aja. Coba kita lihat soalnya. N1-nya berapa? 12 ya. N2-nya 10. 10. Jadi 22. kurangi 2. Nah, 20. DB-nya 20. Kita udah tahu nih DB-nya 20 kan. Ini ya. Kemudian ininya berapa? Alfanya tadi kan per 2. Ini 0,05. Yang mana? Yang bawah ini terus. Yang ini ya, yang atas ini 2 sisinya. Yang atas 2 sisinya. Ini jangan kebalik ya. Yang atas 2 sisinya nih. Yang bawah itu 1 sisinya. Jadi bukan yang ini. Kalau yang ini, yang 1 sisinya justru 0,05, 2 sisinya di atas ya. Jadi pakai yang ini. Iya. Ya. Jadi selalu ada 2 biasanya. Biasanya ada keterangannya ya, cuman di sini nggak ada. Nah, ini 2 sisinya nih 0,05, 1 sisinya 0,1 kan, alfanya. Ini alfa per 2-nya. Kemudian kita tarik aja 20, kemudian di 1,7. ya 24. 1,75 1,73 ya, 1,73. Ingat, berarti di sini ya minus 1,73, udah gitu aja. Ini positif 1,73. Itu ya. Nah, kemudian langkah keempat, ini agak banyak ya, agak banyak yang penentuan ininya, perhitungan uji statistiknya ya. Perhitungan uji statistiknya. Ini untuk sampel kecil itu pakai T ya. Rumusnya seperti ini. Ini kan sederhana ya. Cuman untuk mencari S-nya, itu dari sini. Ya sederhana sih sebenarnya. Ya. Untuk mencari S ini ya, ini S itu S gabungan ya ini ya. Kan ada S1, ada S2 ya. Ini S gabungannya. Dari sini. Ini nanti tinggal diakar. Paham ya? Paham nggak? Ini S paham. gabungan. Kan tadi kan ini di sini ada nilai rata-ratanya ini dengan simpangan baku ini. Ini adalah S1. Ya. Sorry. Ini dulu ya. Ada 80 simpangan baku 4. Ini S1. Kemudian kelas kedua 75 simpangan baku 4,5. Ini S2. Ini S1, S2, S gabungannya ini yang ini ya. Caranya adalah ini. Tapi nanti diakar. Gitu ya. Nah, ini juga dikuadratkan dulu yang tadi, kuadratkan dulu ya, kuadratkan dulu. Jadi akar. Oke, mau dihitung nggak? Mau dihitung nggak? Dihitung, Pak. Coba dihitung. Terserah apa aja. Aha. Kenapa, Dewi?
Terserah Bapak. Coba itu hasilkan ya sini ya. N satunya tadi berapa ya? 12. Saya lupa tadi. N satunya 12 ya. Mana ini ya. 12, N2-nya 10. 10. Kemudian nanti simpangan bakunya 4, dan ini data langsung ya. Coba kalau kita data mentah kan agak repot juga banyak ya. Oke lah, 10 kurang 1 ya. Kemudian S1-nya 4 ya. Plus 12 plus ini kurung 12 kurangi berapa? 1 ya. S2-nya 4,5 ya. Sama dengan berapa? Ini tadi 20 ya. Ini 20 kan? Nah, ini dihitung nih. 9. 4 kuadrat berapa? 16 ya. 9 kali 16 berapa? Itu bukannya N1-nya 12 ya, Pak ya? Hah? Gimana? Bukannya N1 yang 12 ya? Nah, Coba tadi. Oh iya, kebalik. Kebalik ya. Ayo tinggal dibalik aja lah. Ini 12. Ini 10 ya. Gitu kan? ya. Nah, sekarang dihitung berapa? Plus Persis kali kayak gini ya. 6. Ya. Kenapa? Ya. Dia berapa? Total. Iya, ini berapa nih? Langsung aja hasil akhirnya berapa? Hasil akhirnya 4,23. 4,23. 4,23. Oke. Akar, diakarkan ya. Ini kan masih S kuadrat. Udah akar. Udah hasil akar itu. Oh, udah akar. Ya, Iya. ya akar ya. Berarti ini akar. Ini S ya. S Iya. 4,23. Nah, udah tinggal dimasukin aja sini. Berarti ini tadi X1, X2-nya berapa tadi? 80 sama 75 ya, nggak salah ya. 80, 75. 2-nya 75. Ya. Berarti T hitungnya 80 kurangi 75, udah langsung aja deh. 5 ya. 5 per akar 4,23 di luar akar ya. 1 per 12. 1 per 10 tah. Ini berapa? Berapa, Dewi? Karena gitu. Totalnya 2,76. 2, Hasil akhir 76. 2,76. Ya. Nah, ini kemana nih? Di sini ya. 2,76. Gitu kan? 2,76 ya. Berarti apa? Ditolak apa diterima? Tolak ya. Berarti apa? Metodenya beda ya. Menghasilkan sesuatu yang beda.
Ya, jadi antara metode biasa dengan metode apa tadi terprogram ya, beda ya. Ya. Oke. Itu ya. Yang lainnya hampir sama lah. Untuk yang proporsi juga ya tinggal penyesuaian rumusnya aja dengan yang ini ya. Diganti dengan yang ini. Oke, ini sebagai latihan ya. Nanti pakai yang ini. Langkah keempatnya ya. Ada pertanyaan nggak? Materi yang ini di-share belum, Pak? Di e-learning belum. Karena video-videonya juga terseser ya.